Oke, ketemu lagi di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi pelatihan NLP yang Anda bagikan. Ah, iya ya. Yang Neuro Linguistic Programming itu ya. Betul. Judulnya juga cukup nendang ya. Kuasai kata, ubah cara bicara, ubah hidupmu. Keren nih. Memang. Konsep dasarnya kuat sih. Iya, jadi idenya kan kata-kata yang kita pakai sehari-hari itu bukan cuma buat ngomong doang. Bukan sekedar alat komunikasi ya. Nah, itu dia. Tapi katanya bisa aktif membentuk dunia batin kita. Materi itu juga nyebut banyak orang, terutama anak muda katanya nih, Oh ya? Kenapa tuh? tanpa sadar sering banget pakai kata-kata yang bikin lemah. Kayak, aku nggak bisa deh, atau ini udah pasti gagal, gitu-gitu. Anda pernah perhatiin nggak sih pola kayak gitu di sekitar Anda atau mungkin di diri sendiri? Deskripsi realita Maksudnya? bukan cuma ngejelasin gitu. Iya, Bukan cuma ngejelasin apa adanya, tapi bisa menciptakan realita. menciptakan. Gimana tuh? Realita internal kita. Jadi cara Anda ngomongin diri sendiri, atau ngomongin orang lain, atau masa depan, itu langsung banget pengaruhnya ke perasaan Anda, ke tindakan Anda selanjutnya. Oh, jadi nyambung langsung ya antara kata sama mood dan aksi. Banget. Bahkan di materi itu dibilang, milih satu kata aja loh. Misalnya antara bilang, ini masalah, sama bilang, ini tantangan, Beda ya rasanya. beda banget. Itu bisa jadi pembeda antara Anda merasa buntu, nyerah, atau malah jadi termotivasi, oke, gimana nih cara ngatasinnya? Jadi, ini bukan teori doang, ini soal gimana kita bisa lebih bijak milih kata tiap hari. Praktis banget sebenarnya. Oke, oke. Kedengarannya simple tapi dalam ya. Nah, terus gimana caranya sesi pelatihan ini bantu kita lebih sadar soal kata-kata ini? Apa sih intinya? Ya, tujuan utamanya emang itu. Bikin peserta sadar soal kekuatan kata-kata tadi. Diajak ngenalin dulu, pola bahasa mana nih yang selama ini bikin kita lemah. Dicari dulu polanya ya? Iya. Terus, nah ini bagian pentingnya, dikasih tahu caranya buat ganti. Ganti dengan pilihan kata yang lebih bikin semangat, lebih memberdayakan. Ada teknik khususnya gitu? Ada. Salah satu yang jadi andalan di NLP dan disebut juga di materi itu, namanya verbal reframing. Verbal reframing. Bingkai ulang verbal. Maksudnya gimana tuh? Bisa kasih contoh gampang nggak? Intinya, yaitu membingkai ulang. Situasi atau pikiran yang tadinya negatif, kita coba lihat dari sudut pandang lain. Pakai kata-kata yang lebih positif atau minimal netral lah. Oke, coba contohin. Misalnya nih, lagi banyak kerjaan numpuk. Pikiran otomatisnya kan sering, aduh stres banget nih, nggak bakal kelar. Haha, iya sering gitu. Nah, coba di-reframe jadi, wah, banyak yang perlu diberesin nih. Oke, mana dulu ya yang jadi prioritas? Oke, oke. Jadi fokusnya geser ya, dari kewalahan jadi mengelola. Tepat. Kedengerannya sepele kan, cuma ganti kata. Tapi pergeseran fokus itu bisa banget ngubah respons kita. Jadi lebih tenang, lebih proaktif. Nah, itu nyambung langsung ke perilaku sehari-hari. Masuk akal, masuk akal. Jadi kayak ngubah cerita di kepala kita sendiri ya. Di materi itu juga disebut soal trainernya, Syahrial. Kenapa ya profilnya disebutin? Pentingnya apa? Iya. Disebutkan kan beliau punya pengalaman ngelatih di banyak tempat. Ada KPK, OJK, BPJS Kesehatan, perusahaan gede juga. Oh banyak ya? Sepertinya sih itu buat nunjukin kalau metode ini tuh bukan cuma teori di awang-awang. Tapi udah dipraktekkan dan dianggap bermanfaat gitu loh. Di berbagai lingkungan kerja profesional. Jadi udah teruji gitu ya? Bisa dibilang begitu. Terus disebut juga beliau punya sertifikasi NLP, MNLP itu Master Practitioner NLP, artinya ya beliau emang mendalami bidang ini. Oke, jadi kredibilitasnya kuat. Nah, tadi juga sempat disinggung, sesi kuasai kata ini ternyata cuma satu bagian ya, dari rangkaian yang lebih gede. Bener banget, ini cuma sesi kedua dari total 10 sesi NLP series. Topiknya macam-macam lagi. Ada apa aja tuh selain soal kata? Ada soal kelola pikiran, terus ngatasin overthinking itu loh, mikir berlebihan yang muter-muter nggak jelas. Ada juga soal bahasa tubuh, sampai visualisasi buat capai tujuan. Wah, lengkap juga ya? Iya, ini nunjukin kalau dalam kerangka NLP ini, nguasain kata-kata itu dianggap salah satu fondasi penting. Tapi bukan satu-satunya, bagian dari pengembangan diri yang lebih luas gitu. Oke, oke. Jadi gambaran besarnya kelihatan. Nah, kalau kita mau tarik kesimpulan nih, buat Anda para pendengar, apa sih intisari paling penting dari materi kuasai kata ini? Menurut saya sih, pesannya jelas banget ya. Gimana tuh?
Kalau kita secara sadar memilih kata-kata yang kita pakai, mau itu yang kita ucapin ke orang lain, atau yang kita omongin ke diri sendiri di dalam hati, Dialog internal itu ya? betul. Itu tuh alat yang luar biasa kuat. Kayak punya remote control buat ngatur cara kita mikir, cara kita merasa, dan ujung-ujungnya ya bisa nentuin arah hidup kita juga. Wow. Jadi bukan cuma sekedar ngomong positif yang klise gitu ya? Bukan cuma itu. Ini lebih ke merancang secara aktif. Bahasa kita, baik yang keluar maupun yang di dalam, itu dirancang buat ngebangun mental yang kuat, ngebangun optimisme yang realistis, sama rasa percaya diri. Merancang bahasa kita sendiri. Iya, nah dari sini mungkin ada satu pertanyaan menarik ya, buat Anda renungkan sendiri di rumah. Apa tuh? Gini, kalau kita anggap kata-kata yang Anda pakai setiap hari, itu kayak batu bata. Oke, batu bata. Yang Anda pakai buat ngebangun rumah batin Anda. Pertanyaannya, fondasi kayak apa sih yang lagi Anda bangun sekarang ini? Apakah itu fondasi yang kokoh, yang nyaman, yang mendukung Anda buat tumbuh? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, Anda malah lagi ngebangun dinding-dinding yang justru membatasi diri Anda sendiri? Wow. Pertanyaan yang dalam banget itu. Sebuah pemikiran menarik untuk Anda bawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.